Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk video kali ini saya sharing tentang cara buat form 1721A1. Nah, ini hingga ke pelaporan SPT PPh 21 ya, untuk masa sekaligus tahunan periode Desember. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi YSPT-nya ya. Nah, kita buka aplikasinya, YSPT-nya. Nah, kita pilih database-nya dulu ya. Kita masukkan username dan juga password-nya. Nah, jika sudah, pilih SPT. Nah, karena ini kita baru mau buat baru, maka buat SPT baru. Ini saya pilih Desember 2023. Nah, kemudian yang pertama perlu dilakukan adalah kita biasanya membuat daftar bukti potong satu masa pajaknya dulu ya. Nah, jadi ini kita input dulu untuk PPh di bulan Desembernya dengan cara menambahkan ya di sini. Nah, di sini mudah caranya, masukkan NPWP, kemudian nama, kode objek pajak, misalnya ini adalah untuk pegawai tetap 21101, kemudian masukkan jumlah penghasilan brutonya dan juga PPh yang dipotong di masa Desember. Nah, setelah itu simpan ya. Nah, nanti akan masuk yang sudah kita input di daftar pemotongannya. Daftar pemotongan satu masa pajak. Ini adalah untuk memasukkan penghasilan yang di atas PTKP ya, yang sudah kena pajak di bagian A ini. Nah, untuk yang penghasilannya di bawah PTKP, nanti kita bisa masukkan di bagian B. Misalnya, ada satu pegawai yang gajinya di bawah PTKP ya. Kita masukkan jumlah pegawai 1, kemudian masukkan penghasilan brutonya, misalnya gajinya dia sebulan 3 juta, maka ketik 3 juta di sini. Nah, setelah itu simpan ya. Jadi sekali lagi, untuk bagian A ini adalah yang gajinya itu ataupun penghasilannya sudah di atas PTKP, dan yang di bagian B ini adalah yang penghasilannya di bawah PTKP. Jika sudah, kita simpan. Nah, kemudian kita beralih ya ke 1 tahun pajaknya. Nah, untuk 1 tahun pajak ini kita masukkan di form 1721A1. Jadi nanti automatically akan masuk ke bagian A-nya ya. Nah, kita coba. Di daftar bukti potong, kemudian klik A1. Nah, di sini masih baru ya, belum ada yang diinput. Nah, ini saya buat baru. Nah, tanggalnya ini gunakan di tanggal akhir masa Desember. Tanggal pemotongannya ya. Nah, kemudian untuk masa pajaknya, karena ini penghasilannya 1 tahun penuh, maka masa 01 sampai dengan 12, artinya Januari sampai dengan Desember. Nah, kemudian ketikkan NPWP-nya. Nah, ini sudah pernah saya input ya. Nah, ini kita lengkapi saja ya datanya, masukkan nih. Kemudian isikan nama, kemudian alamat. Nah, ini perempuan misalnya TK 0 ya, dan juga jabatannya misalnya staff. Lalu kita ke tab rincian. Nah, di sini saya ada perhitungan sederhana ya. Masukkan penghasilan brutonya ya. Nah, ini gaji setahunnya dimasukkan. Nah, ini saya ada contoh perhitungan, misalnya nih ya, kita isi gajinya 55.200. Kemudian, nah ini dia kantornya ataupun pemberi kerjanya menghitung dengan gross up, maka diklik ya gross up-nya.
Nah, kemudian masukkan tunjangan lainnya. Kemudian masukkan THR-nya. Nah, sini THR. Nah, jika ada honorarium dan imbalan lainnya boleh dimasukkan. Kemudian premi asuransinya dimasukkan jika ada, dan juga penerimaan dalam bentuk natura. Ini jika ada ya. Nah, kemudian jika sudah kita ke tab bagian B2, nah ini adalah otomatis ya, sudah rumus. Jadi yang perlu diisi adalah yang bagian putih, yang biru atau hijau ini adalah sudah rumus. Nah, ini jika ada penghasilan neto masa sebelumnya. Nah, kemudian di bagian C, identitas pemotong ya. Misalnya direkturnya, ini diisikan nama dan juga NPWP-nya pemotongnya. Setelah itu simpan. Nah, ini jika ingin merekam lagi ya, ini saya tidak. Nah, ini nanti akan masuk ke 1 tahun pajak. Kita cek dulu ya. Nah, sudah masuk ya. Nah, begitu caranya untuk membuat 1721A1-nya. Nah, kita contohkan lagi ya. Ini saya contohkan 3 ya untuk input 1721A1-nya. Nah, tanggalnya jangan lupa di Desember, masanya 1 tahun. Misalnya, masukkan NPWP-nya. Nah, misalnya ini saya ganti ya, namanya misalnya ini. Nah, misalnya dia K2 ya. Statusnya K2, jenis kelaminnya laki-laki, tanggungannya misalnya 2. Ini rincian penghasilannya, masukkan kembali. Tunjangan lainnya. Nah, jangan lupa di gross up ya. Kalau kantornya atau pemberi kerjanya menggunakan metode gross up. Kemudian akan masukkan THR-nya. Nah, jika sudah, kita ke tab sebelahnya ya. Ini yang rumus otomatis. Kemudian kita cek identitas pemotongnya apakah sudah benar. Direkturnya yang memotong, kemudian kita simpan. Nah, tidak. Nah, ini sudah ada 2 ya. Nah, kita cek lagi di daftarnya 1 tahun pajak, ini harusnya sudah ada 2. Nah, sudah 2 ya. Nah, oke, begitu mudah ya. Ini saya contohkan karena kemarin ada yang tanya, gimana Kak kalau misalnya dia penghasilannya di bawah PTKP, perlu dibuat nggak A1-nya? Nah, A1-nya perlu dibuat ya selama dia masih pegawai tetap. Nah, ini kita contohkan. Untuk penghasilan di bawah PTKP, kita masanya 1-12, tanggal potongnya di Desember, dimasukkan NPWP-nya. Nah, misalnya statusnya TK0 ya, kita ke rincian penghasilan. Nah, masukkan gajinya. Misal 18 juta. Ini kita gross up. Kemudian tunjangan lainnya, katakanlah 6 juta. Kemudian THR-nya 1,5 juta. Kecil banget ya gajinya. Nah, ini
karena ini di bawah PTKP, meskipun di gross up nanti PPh-nya akan menjadi 0, karena belum kena pajak ya. Nah, masih 0 ya. Nah, lalu kita simpan. Oke, mudah ya. Oke, nah ini kan akan ada 3 daftar bukti potong, tapi yang masuk ke bagian A di 1 tahun pajak itu adalah yang sudah kena pajak. Untuk yang belum kena pajak, yang tadi seperti namanya dia, nah itu tidak masuk ke daftar ini. Nah, nanti kita akan masukkan di bagian B-nya ini ya. Misalnya satu pegawai tadi, jumlah penghasilan brutonya menjadi 25.500 ya, kita akumulasikan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita input di 1721A1-nya meskipun penghasilannya tidak kena PPh, namun kita perlu isi di bagian B-nya ini ya, untuk yang penghasilannya di bawah PTKP. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Nah, kemarin juga ada yang tanya nih ya, gimana Kak kalau kita tidak punya NPWP untuk input bukti potongnya? Nah, ini boleh saja ya menggunakan NIK, tapi perlu diingat jika tidak punya NPWP, nanti akan dikenakan kenaikan PPh 20%-nya ya. Nah, ini saya contohkan. Masukkan ya untuk periodenya Desember ya. Masanya 1-12 ini saya nolkan. Oke. Misalnya NIK-nya saya contohkan. Nah, TK0 misalnya ya, ini perempuan. TK0 ini staff misalnya. Kemudian di rincian penghasilan, misal ya, pinjaman lainnya, kemudian masukkan THR-nya. Nah, ini misalnya di gross up ya. Nah, ini akan mengalami kenaikan ya 20% dari normalnya. Nah, bisa dilihat nih ya, seharusnya PPh-nya jika menggunakan NPWP hanya 990.250. Nah, ini karena tidak punya NPWP, maka akan ada kenaikan 20%-nya, sehingga PPh-nya menjadi 1.200.300. Nah, untuk berikutnya, ini sama ya untuk pengisiannya. Kemudian identitas pemotong jangan lupa, NPWP, direktur, dan juga nama direkturnya, kemudian simpan. Nah, ini adalah contoh jika tidak punya NPWP, itu akan dikenakan kenaikan tarif 20%. Untuk pengisiannya ini sama saja ya. Nah, ini saya simpan. Nah, jika sudah, nanti kalian bisa ke bagian daftar bukti potong untuk tidak final ataupun final ya. Ini jika ada transaksi ataupun kita memotong transaksi yang tidak final ataupun final. Ini sudah ada ya di penjelasan saya sebelumnya untuk pelaporan PPh 21. Misalnya ini ada pesangon ya, kita masukkan di sini. Nah, kemudian juga, misalnya kita ada menggunakan jasa konsultan orang pribadi. Nah, berarti di sini masukkan untuk bukti potong tidak finalnya. Nah, ini kita masukkan ya. Klik baru, masukkan NPWP, nama, dan seterusnya seperti video yang pernah saya sharing waktu itu ya. Nah, selanjutnya jika sudah, nanti kita masuk ke daftar SSP ataupun PBK-nya. Nah, nanti kita input ya SSP-nya.
pastikan sudah dibayar dulu ya, baru dapat SSP, masukkan kode akun pajaknya, kemudian jenis setorannya, kemudian tanggal SSP-nya dibayar, dapatkan NTPN-nya kita input, dan PPh yang disetor. Nanti kita simpan ya. Nah, untuk berikutnya, nanti kita ke bagian induk, SPT induknya. Nah, ini pastikan ya angkanya ini sudah benar. Sebelumnya rekonsiliasi dulu saja dengan perhitungan sederhana di Excel supaya apa yang kita lapor itu sudah sesuai ya. Kemudian kita lihat ke bagian kita lihat ke bagian D. Nah, di sini kita klik ya SSP-nya, misalnya 1 lembar, tulis 1 lembar, dan juga di sini pernyataan tanda tangan pemotongnya. Nah, pemotong, nama direktur, NPWP direktur, tanggal dan tempatnya, misalnya di BSD. Kemudian simpan. Nah, teman-teman, setelah ini kita buatkan CSV-nya ya. Nah, CSV-nya, kemudian kita klik pelaporan SPT, klik masa Desember, nanti jika sudah diinput SSP-nya dan juga sudah selesai, nanti di sini akan muncul ya, pastikan PPh terutang dengan SSP-nya yang disetor itu sudah sama, nilainya tidak selisih, maka langsung kita buat file CSV. Nah, kemudian buat file CSV, kemudian kita simpan ya untuk lapor di masa Desember ataupun tahunannya ya. Nah, ini file name-nya tidak perlu diganti-ganti ya. Nah, selain itu, selain CSV juga kita siapkan untuk SPT induknya dan juga lampirannya. Kita ke bagian cetak. Nah, di sini sebelumnya kita cetak bukti potongnya dulu ya, karena tadi ada kita buat 1721A1. Nah, ini kita cetak, nanti ini kita print, kemudian ditandatangan direktur dan distempel, kemudian kita nanti bagikan juga ya ke karyawannya. Nah, ini untuk pelaporannya ini kita cetak semua ya, formulir SPT induk, daftar pemotongannya, daftar bukti potong tidak final atau final jika ada, kemudian daftar SSP-nya. Nah, jika sudah, nanti ini formulir SPT induknya ditandatangani direktur dan dicap perusahaan. Nah, ini kebetulan Crystal Report saya lagi error ya, jadi saya tidak bisa menampilkan. Nah, itu saja ya untuk pelaporannya. Mungkin menggunakan e-filing sudah paham ya, atau bisa lihat di video saya sebelumnya untuk cara lapor dengan menggunakan e-filing. Dan satu lagi, jika kalian terjadi error ya pada saat membuat 1721A1, itu biasanya terjadi di PTKP. Jadi nanti kalian cek di bagian referensi, kemudian tarif, pilih PTKP. Nah, ini pastikan PTKP yang kalian gunakan ini berlakunya sampai tahun yang dikehendaki. Misalnya sekarang 2023 ya, kita mau lapor 2023. Maka di sini pastikan ini 2023 termasuk di dalamnya ya. Ini bisa 2025 karena kan kita tidak tahu ya ini peraturan PTKP-nya berlaku sampai kapan. Pastinya 2023 masih menggunakan PTKP 54 juta dan tanggungannya 4,5 juta. Nanti kalian bisa ubah ya di bagian sini. Ubah nanti berlakunya sampai kapan. Pastikan 2023 masuk ke dalam masa berlakunya. Nah, mudah kan ya? Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.